Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Queenia Firzania Permana. Pada hari ini saya akan melaksanakan pengayaan berupa video, yaitu menjelaskan apa saja yang sudah saya pelajari selama 1 semester ini. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang isotop, isoton, dan isobar. Isotop itu dia itu sama nomor atomnya, isoton itu sama jumlah neutronnya, kalau isobar itu sama nomor masanya. Yang pertama ada yang namanya prinsip Aufbau. Prinsip Aufbau itu jadi elektron itu diisi dari energi yang terendah ke yang tertinggi. Nah, itu terbagi jadi 4 kamar, yaitu SPDF. S itu 2 elektron, P itu 6 elektron, D itu 10 elektron, dan F itu 14 elektron. Lalu yang kedua ada yang namanya kaidahun. Kaidahun itu jadi pengisian elektron itu dengan mengisi semua orbital terlebih dahulu sampai penuh, lalu satu elektron itu dilanjutkan dengan memasangkannya. Jadi kayak kalau misalnya SPDF itu kan S itu kan ada 2 kan, ada 2 kamar, berarti otomatis dia itu ada, nanti kita akan mempelajari yang azimut guys. Yang ketiga ada yang namanya larangan Pauli. Larangan Pauli itu elektron itu dia itu tidak mungkin memiliki 4 bilangan kuantum yang sama semuanya. Nah, jadi di bilangan kuantum ini ada yang namanya ada 4 bilangan, yaitu bilangan utama atau kulit, azimut, yang kedua itu azimut, yang ketiga magnetik, yang ketiga itu spin dengan NLMS, seperti itu guys. Terus jadi kalau yang azimut seperti yang sudah aku jelaskan tadi, SPDF, S itu memiliki kotak itu ada 1, kalau P itu dia itu memiliki kotaknya itu ada 3, D itu memiliki kotaknya itu ada 5, dan F itu memiliki kotaknya ada 7. Lalu kalau untuk bilangan utama seperti contohnya ini. Di dalam 3S1 yang merupakan bilangan utama itu adalah 3. Nah, yang kedua itu adalah S itu adalah jenis orbital, yang seperti yang tadi sudah kupaparkan bahwa akan ada SPDF seperti itu. Dan ini 1, ini itu menunjukkan yang namanya jumlah elektron seperti itu. Jadi dari contoh soal yang sudah diberikan, kita itu dapat menentukan 4 bilangan kuantum melalui NLMS. N itu adalah bilangan utama, L itu adalah bilangan azimut, M itu adalah magnetik, dan S itu adalah spin. Nah, kalau misalnya yang ditanyanya N atau bilangan utama, otomatis yang ditanyanya itu adalah angka yang ada di depan. Contohnya N itu berarti jadinya 3. Nah, kalau L ini berkaitan dengan azimut. Azimut itu contohnya, karena dia ini jenis orbitalnya itu adalah S, otomatis S itu kan memiliki satu kotak. Jadi dia ini kelipatannya ganjil. S itu memiliki satu kotak dengan bernilai 0. Seperti ini guys. 0. Nah, karena S itu hanya memiliki 2 elektron, jadi otomatis dia itu akan ada panah atas, dan panah bawah seperti ini. Panah atas, panah bawah. Tetapi dari contoh soal ini adalah 3S1. Karena dia hanya memiliki 1 elektron, otomatis dia itu hanya ke atas. Seperti itu guys. Ke atas terlebih dahulu baru ke bawah. Ini khusus bagi yang memiliki 1 kotak saja ya guys. Jadi otomatis L-nya itu berarti adalah 0. Kenapa 0? Karena dia itu hanya memiliki dia itu dilambangkan sebagai 0. S itu adalah 0, P itu adalah 1, D itu adalah 2, dan F itu adalah 3. Jadi ini dimulai dari angka 0 sampai 3 seperti itu. Nah, bilangan M itu kan magnetik. Magnetik itu adalah jumlah atom dan orbit. Jadi karena dia M-nya juga 0, otomatis dia juga 0 guys. Setahu aku ya. Iya guys, bener ternyata. Terus habis itu yang terakhir itu ada bilangan S. S itu adalah bilangan spin atau arah rotasi dan momentum sudut. Dan arah spin ini dia itu tergantung, kalau misalnya dia panahnya naik berarti dia itu sama dengan positif setengah. Dan kalau misalnya panah dia turun sama dengan minus setengah. Jadi
NLMS S-nya ini karena dia hanya satu, memiliki satu elektron, otomatis dia itu adalah naik panah ke atas, sama dengan plus 1/2 seperti itu guys. Oh iya, untuk khusus bilangan azimut yang terdapat di bilangan kuantum yang baru saja aku paparkan, azimut itu kan seperti yang kita ketahui dia itu memiliki 4 kamar. S, P, D, F, 2, 6, 10, 14. 2, 6, 10, 14 itu dihitung dari skala S itu 0, P itu 1, D itu 2, dan F itu adalah 3. Nah, untuk menghitung kotak atau orbital, S itu kan 1, dia itu hanya 0 saja. Kalau misalnya P itu dia itu dimulai dari -1, 0, 1, jadi dia memiliki 3 orbital. Kalau D itu dia memiliki 5 orbital yang dimulai dari -2, -2, -1, 0, 1, 2, total 5. Terus F itu dia itu memiliki 7 orbital yang dimulai dari -3, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, total 7. Fun fact guys, D itu tidak boleh diisi oleh yang namanya bilangan 4 dan 9 karena orbitalnya kurang. Nomor 2 yaitu adalah contoh masing-masing senyawa ion dan kovalen. Senyawa ion itu berasal dari transfer unsur logam plus non-logam. Contohnya itu adalah natrium klorida. Natrium klorida itu natriumnya sendiri itu dia itu logam, sedangkan kloridanya itu unsur klorida dia itu non logam. Jadi logam ditambah non logam itu ionik. Sedangkan kalau kovalen dia itu non logam ditambah non logam, transfer unsur non logam ditambah non logam. Contohnya itu adalah CH4 atau metana. Mereka itu sama-sama unsur yang membentuk mereka itu sama-sama unsur non logam kedua-duanya, seperti itu. Refleksi saya terhadap pembelajaran kimia selama 1 semester ini itu adalah saya mengembangkan kemampuan di materi konfigurasi elektron. Saya sangat paham dengan materi konfigurasi elektron, tetapi materi yang paling kurang saya pahami itu adalah sifat periodik. Saya merasa bahwa di sifat periodik ini saya itu lebih susah memahami dikarenakan banyaknya konsep yang seperti jari-jari, seperti contohnya gaya tarik menarik dan lain-lain, terkadang itu tidak masuk ke dalam apa yang saya pikirkan selama ini. Saya merasa semester 1 ini itu banyak memberikan pembelajaran yang baru dan pengalaman yang dapat menjadi evaluasi saya untuk semester kedepannya, seperti itu. Saran saya terhadap pembelajaran kimia pada 1 semester ini itu adalah selama ini Pak Rifki itu sudah memberikan yang terbaik dan juga memaparkan materi dengan sebaik mungkin. Tetapi terkadang pemaparan Bapak kurang mudah dipahami dikarenakan mungkin menurut saya bahasa yang terlampau berat seperti itu. Tetapi saya akan berusaha untuk mengejar dan juga akan memahami dengan cara saya sendiri, seperti itu. Terima kasih banyak. Perolehan prestasi akademik maupun non-akademik pada 1 semester ini yaitu saya jujur tidak ada prestasi di non-akademik, tetapi saya sudah alhamdulillah sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti perlombaan seperti Temu Fasil KIR di Universitas Negeri Jakarta dan juga Medspin yang dilaksanakan oleh BEM Kedokteran Unair, yaitu dengan mengujikan suatu pemahaman siswa melalui olimpiade yang memang materinya itu materi tentang kedokteran, kimia, fisika, dan juga biologi, seperti itu. Lalu diberikan studi kasus untuk memecahkan suatu permasalahan medis dengan mencampurkan dengan teori-teori atau suatu pembelajaran dari kimia juga, seperti itu. Terima kasih banyak.